seseorang mengirim guna-guna padamu lewat Gega. Apa? Terus gimana? Aku sudah mengusir. Kamu sekarang sudah aman, Dewi. Bapak dan Ibu sangat khawatir dengan sosok Pangeran Katak tersebut karena mereka menganggap sosok tersebut berbahaya untuk saya. Tetapi saya berusaha untuk meyakinkan bahwa sosok tersebut adalah sosok yang baik buat saya. Apa? Sosok manusia katak? Iya betul. Kota manusia katak itu sangat besar. Saya tidak bisa mendekati Denny. Aku baru mendengarnya manusia katak. Sakti Mandraguna itu. Mbak, gimana? Berhasil nggak? Tidak. Kok tidak sih Mbak? Mbak ini sakti atau nyalinya ciut sih Mbak? Mulutmu lancang. Akan aku buat kamu tidak bisa bicara. Manusia katak itu bisa melengkapi ilmuku jika aku bisa mendapatkannya. Bapak dan Ibu sangat khawatir dengan sosok Pangeran Katak tersebut karena mereka menganggap sosok tersebut berbahaya untuk saya. Tetapi saya berusaha untuk meyakinkan bahwa sosok tersebut adalah sosok yang baik buat saya. Dan ibu ngerasa kejadian semalam itu nggak wajar deh. Soalnya ibu tanya tetangga, nggak ada kejadian apa-apa, nggak ada angin atau apapun. Bapak mengira bisa jadi semua itu adalah kiriman dari orang jahat buat kamu, Dek. Ibu jadi khawatir kalau kamu terus-terusan ada yang ngerjain dengan hal-hal goib. Sebenarnya, Denny udah ditolong sama Pangeran Katak. Aku bingung. Sebenarnya makhluk itu baik atau jahat buat kamu? Iya, waktu kecil juga kamu pernah bilang kamu itu diculik sama orang. Tapi kamu kembali ke rumah dengan selamat. Ibu bingung, sebenarnya Katak itu baik atau malah membawa sial? Dia itu baik, Bu. Dia yang jagain Denny waktu Denny diculik. Pangeran Katak yang nolongin Denny. Memang ada alasannya kenapa orang tuaku khawatir. Karena sosok itu ngebuat saya dikerubungi sama Katak. Bahkan Katak-Katak itu pernah ngebuat kekacauan usaha bapak sama ibu saya. Pak, Bu, Denny bantuin ya. Sebaiknya kamu cepat pulang ya. Tapi Bu, Denny mau bantuin ibu sama bapak. Takutnya ibu sama bapak kewalahan. Gak apa-apa, ibu sama bapak gak repot. Kamu bisa bantuin kami dengan cara cepat pulang. Ya, udah kamu pulang. Kenapa sih hidup aku jadi repot setelah kemunculan kata-kata itu? Kamu lagi. Maafkan saya, Dewi. Saya tidak bermaksud membuat kamu tidak diterima di orang tua kamu. Kali ini aku maafin. Tapi hari ini aku jadi nggak bisa bantu ibu sama bapak di warung. Iya, Dewi. Maafkan saya. Aku bakal maafin kamu kalau kamu mau temenin aku berenang di danau. Baiklah, Dewi. Aku akan menemani kamu. Denny! Apa itu kata? Udah! Ini udah! Barusan itu apa? Itu genderuwo, Denny. Tenang. Sekarang kamu sudah aman. Kenapa bisa gagal? Lagi-lagi Denny itu beruntung. Selalu dilindungi oleh kata-kata itu. Pergilah ke Gondoro. Bawakan aku jarum sakti. Aku akan menjahit jari-jariku. Aku harus menjahit jari-jariku agar bisa menyerupai Katak. Itu Denny tuh. Denny dong. Iya tuh. Enakan main di sini, sementara orang tuanya kerja keras di warung. Iya benar, si Denny kan sudah besar. Kenapa dia nggak bekerja seperti anak yang lain? Pantesan si Denny nggak bisa bekerja. Dia kan keturunan Katak.
mencium pangeran katak dari ibu bapak ini. Kamu ini siapa? Hah? Saya ingin mendengar kabar pangeran katak dari ibu dan bapak. Kenapa kamu menanyakan pangeran katak pada kami? Kami sama sekali tidak mengerti. Kamu ini sebenarnya siapa sih? Saya juga katak, Bu. Tapi saya berhasil diikat oleh manusia. Lalu apa yang membuktikan kalau kamu seekor katak dan diikat manusia? Ini, Bu. Tapi kok jarinya nggak seperti katak? Kamu ini nggak waras ya? Yang namanya katak itu berselaput, bukannya dijahit seperti itu. Karena saya diikat sama manusia. Jadi seluruh tubuh saya ini seperti manusia. Saya ingin kembali seperti semula. Makanya saya mengikat jari-jari ini. Lalu kamu menanyakan pangeran katak pada kami itu untuk apa? Saya ingin minta bantuan pangeran katak untuk saya kembali seperti semula. Kalau begitu, kamu ikut kami aja ke rumah. Gak sia-sia aku sampai jahit jari-jari aku segala. Bukan hanya pekerjaan ibu sama bapak saya yang selalu berantakan, tetapi juga pekerjaan saya. Bisa dibilang saya tidak pernah bekerja dalam waktu yang lama karena katak-katak itu selalu mengganggu. Aduh, mata saya, aduh. Kenapa bang? Mata saya kena kencing katak. Biar aku bantu. Nggak perlu, gara-gara kamu di sini banyak katak. Aduh, pergi kamu. Oh, jadi ini rumah Bapak. Iya Pak, beginilah kondisi rumah kami Pak. Silakan Pak, jangan sungkan. Seharusnya rumah Bapak itu dipagar goib. Memangnya kenapa Pak? Ya, biar nggak ada makhluk halus yang masuk rumah Bapak. Saya jadi teringat peristiwa waktu itu Pak. Oh ya, tunggu sebentar ya. Saya akan melakukan sesuatu. Sekarang rumah Bapak sudah aman. Tidak ada lagi makhluk halus yang masuk rumah Bapak. Gara-gara katak itu, aku jadi dipecat kan? Ya, Mau ngapain kamu? nggak apa-apa. Tadi aku lagi lewat aja, terus ketemu kamu deh. Dan lihat deh itu apa? Kamu? Aduh. Maafkan aku. Tapi aku harus lakukan ini. Selama ini aku memendam rasa sakit hati aku yang kamu lebih memilih cewek lain dibanding aku. Ayo gotong dia. Hei, ngomong kalian. Aku tidak akan membiarkan kalian bohong ini. Sini!